Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sarah, selamat datang di Scholarship for Us YouTube channel. Oke, jadi tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus 2022 LPDP membuka seleksi tahap 2 nih teman-teman. Ada 3 tahapan dalam mendaftar LPDP. Apa aja sih? Oke, yang pertama adalah seleksi administrasi, yaitu pada tahap ini kamu diminta untuk mempersiapkan sejumlah dokumen sesuai dengan jenis program beasiswa yang kamu ambil. Oh iya, catat ya, untuk tanggalnya dari tanggal 8 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Jangan sampai terlewat ya. Kemudian yang kedua adalah seleksi bakat skolastik. Dalam tes ini, kamu akan mengerjakan serangkaian tes untuk mengukur kemampuan kognitif dan intelijensi serta mengetahui minat dan bakat yang kamu punya. Namun, bagi kamu yang sudah melampirkan Letter of Acceptance atau LOA unconditional, kamu nggak perlu lagi nih mengikuti tes ini. Dan yang ketiga adalah seleksi substansi. Pada tahap ini biasanya meliputi verifikasi berkas, menulis essay on the spot, leaderless group discussion atau LGD, dan wawancara. Pada verifikasi berkas ini, panitia akan memvalidasi dan mengecek kebenaran berkas yang dilampirkan oleh pendaftar. Sedangkan untuk LGD, pendaftar harus menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim, seperti berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, menganalisis arah diskusi, menyikapi perbedaan dan mengatasi konflik, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas berkas apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam mendaftar LPDP. Gak perlu berlama-lama, langsung aja aku bahas ya. Oke, dalam beasiswa LPDP, setiap berkas yang sudah kita persiapkan harus diupload ke dalam web yang sudah disediakan oleh LPDP. Dan semua berkasnya harus kita persiapkan sebaik mungkin. Karena kalau tidak lolos seleksi administrasi ini, maka teman-teman gak bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya. Jadi kalau teman-teman nggak lolos seleksi administrasi nih, maka teman-teman gak bisa lanjut ke seleksi tes bakat skolastik dan seleksi substansi. Sebelum upload berkas, yang harus dilakukan teman-teman adalah kalian harus mendaftar akun di web yang sudah disediakan oleh LPDP. Nanti linknya aku cantumin di sini ya. Nah, di web ini teman-teman harus mengisi semua data dengan benar dan jujur ya, mulai dari nama, email, nomor NIK, nomor kartu keluarga, foto, dan lain-lain. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal upload berkas yang dibutuhkan. Oh ya, di sini aku mau menekankan untuk mempersiapkan berkas-berkas ini gak bisa disiapkan dalam waktu 1 hari, seminggu, atau sebulan. Teman-teman harus mempersiapkannya dalam jauh-jauh hari. Pokoknya jangan dipersiapkan dalam waktu yang mepet atau mendekati deadline. Oke? Dokumen yang perlu teman-teman siapkan antara lain, yang pertama adalah biodata diri, diisi dalam online form. Kemudian yang kedua adalah scan ijazah S1 dan S2, asli atau yang sudah dilegalisir. Atau kamu bisa melampirkan SKL, surat keterangan lulus. Yang ketiga adalah scan transkrip nilai S1 atau S2, bukan transkrip profesi ya. Kemudian yang kelima adalah dokumen penyetaran ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui laman di bawah sini. Nah, pada poin ini khusus kamu yang lulusan dari luar negeri ya. Kemudian yang keenam adalah sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Sertifikat ini diterbitkan oleh ETS, PTE Akademik, atau IELTS dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya adalah Letter of Acceptance atau LOA unconditional yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang kamu pilih. Nah, apa sih LOA unconditional? Jadi, surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa kamu telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dengan atau tanpa persyaratan. Selanjutnya, yang ke-8 adalah surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Untuk surat rekomendasi ini biasanya LPDP sudah membuat template formnya yang berisi beberapa pertanyaan. Jadi tokoh masyarakat atau akademisi tinggal mengisinya saja ya. Kemudian yang ke-9 adalah profil diri pada formulir pendaftaran online. Nah, di sini kamu diharuskan untuk mengisi profil diri kamu di pendaftaran online tersebut. Selanjutnya yang ke-10 adalah membuat komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, untuk poin ini, kamu harus bisa menjelaskan tujuan kamu nanti saat kembali ke Indonesia seperti apa. Seberapa meyakinkannya kamu akan kembali dan berkontribusi di Indonesia dengan ilmu yang telah kamu dapatkan.
deskripsikan rencana, komitmen, dan kontribusi tersebut ke dalam tulisan yang jelas dan konkret ya. Biasanya sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. Di sini ada contoh surat pernyataan. Contohnya kayak gini. Biasanya LPDP telah memberikan template penulisannya nih teman-teman. Walaupun kita tinggal mengisi aja nih biodata dan tanda tangan di atas materai, tapi tanggung jawab mengisi surat pernyataan ini sangatlah besar loh. Jadi harus dibaca dulu ya pernyataannya. Contohnya ada kewajiban kembali ke Indonesia seperti ini selepas masa studi, dan ini pasti berat banget nih. Jadi teman-teman harus yakin dan mantepin diri agar kembali ke Indonesia nantinya. Nah, itu semua tadi berkas-berkas dan dokumen yang harus teman-teman siapkan dalam mendaftar LPDP tahap kedua ini ya. Sebetulnya setiap tahun LPDP punya ketentuan berbeda-beda dalam mengumpulkan berkas-berkasnya. Seperti beberapa tahun yang kemarin harus melampirkan surat kesehatan, tapi sekarang sudah enggak nih. Tapi secara general, semua pengumpulan berkas yang perlu disiapkan nggak ada bedanya setiap tahun. Oh iya, berkas-berkas dan dokumen ini bisa kamu baca secara lengkap di sini ya. Well, semoga bermanfaat video ini, sukses selalu dan semoga lolos mendapatkan beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya yang kamu impikan. Sampai jumpa di video lainnya.